khusus pada bulan Ramadan, pintu ampunan Allah, pintu maghfirah Allah terbuka lebar untuk semua hamba-hambanya. Bahkan kisi-kisi untuk mendapatkan ampunan itu telah Rasulullah SAW jelaskan. Ramadan adalah salah satu daripada nafahat yang Allah siapkan khusus untuk kita, umat akhir zaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Perjalanan hidup kita di dunia ini adalah satu-satunya kesempatan buat kita untuk mengumpulkan bekal-bekal terbaik untuk kehidupan kita di negeri tak berpenghujung, untuk kehidupan kita yang lebih abadi di akhirat nanti. Kesempatan ini merupakan kesempatan satu-satunya buat kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Melalui ayat ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu berbicara langsung mengingatkan kita bahwa kesempatan kita hidup di dunia harusnya tidaklah dihambur-hamburkan untuk kesenangan-kesenangan duniawi semata. Kesempatan hidup kita di dunia seharusnya tidak untuk dihabiskan pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita, menegaskan bahwa seharusnya kehidupan kita di dunia, fokus kita hanyalah untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Sayangnya, bekal terbaik untuk kembali kepada Allah di negeri bernama akhirat itu hanyalah satu, yaitu ketakwaan. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa bekal terbaik itu hanyalah satu, hanyalah ketakwaan. Ketakwaan yang selama ini hanya selalu bersimpul pada dua hal saja. Pertama, taat terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Dan yang kedua adalah berupaya untuk menjauhkan diri-diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Hanya itu saja. Sesederhana itu bekal yang harusnya kita kumpulkan. Maka setiap harinya, setiap pekannya, setiap bulan, bahkan sepanjang waktu kita, tugas kita hanyalah bagaimana mengumpulkan bekal sebaik-baiknya itu. Mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Dan kasih sayang Allah yang maha luas telah menjadikan momentum-momentum waktu tertentu untuk melejitkan pahala kita, untuk melejitkan dan melipat gandakan pahala kita. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat." Sungguhnya Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala, memiliki semerbak-semerbak wewangian di hari-hari kehidupan kalian di dunia. Fata'arradu laha, maka carilah dan berusahalah untuk mendapatkan wewangian tersebut. La'allahu an yusibakum nafhatum minha fala tashqawna ba'daha abada. Semoga kalian jika mendapatkan satu dari wewangian itu saja, maka kalian tidak akan merasakan kesengsaraan lagi setelahnya selama-lamanya. Maka bulan Ramadan adalah momentum istimewa itu. Ramadan adalah salah satu daripada nafahat yang Allah siapkan khusus untuk kita, umat akhir zaman ini. Pada Ramadan itu, kesempatan untuk mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda terbuka lebar. Sungguh Ramadan adalah momen yang paling berharga. Ramadan adalah momen yang paling istimewa. Kenapa? Sebab pada bulan Ramadan ada begitu banyak kebaikan. Satu di antara kebaikannya adalah khusus pada bulan Ramadan, ampunan Allah itu terbuka lebar. Pintu ampunan Allah, pintu maghfirah Allah terbuka lebar untuk semua hamba-hambanya. Bahkan kisi-kisi untuk mendapatkan ampunan itu telah Rasulullah SAW jelaskan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Siapa yang berpuasa
di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atau dengan hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan salat lail, siapa yang mendirikan salat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Maka cukup dengan dua ibadah ini sebenarnya. Sangat mudah, ringan, dan insya Allah kita semua bisa melakukannya. Hanya dengan dua ibadah ini saja kita sudah bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Maka sungguh sangat disayangkan bila ada di antara mereka yang bertemu dengan Ramadan lalu tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan ini. Karena itu Ramadan adalah waktu terbaik untuk nge-charge kembali iman kita, untuk reboot kembali iman kita, untuk memperbaiki diri kita. Dan inilah yang dipahami oleh generasi salaf kita. Inilah yang dipahami oleh orang-orang soleh sebelum kita. Dari generasi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka. Dari dulu mereka telah memahami bahwa Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan kembali iman, untuk menata hati setelah 1 tahun terpakai yang entah betapa banyak sudah dosa yang telah dilakukan. Dan tentu hal ini tidak mengherankan. Sebab mengapa? Sebab generasi salaf itu mengetahui bahwa pemimpin mereka, teladan mereka, dan nabi mereka, dan juga pemimpin teladan dan nabi kita semuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah mencontohkan bagaimana beliau mengisi bulan Ramadannya. Ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan-bulan Ramadan beliau itu menghabiskan waktu yang banyak tadarrusan bersama Jibril alaihissalam setiap kali Jibril mendatanginya. Rasulullah mengulang dan menyetorkan kembali hafalannya, memurojaah hafalannya kepada Jibril alaihissalam. Di bulan Ramadan juga Rasulullah SAW begitu dermawan. Di luar Ramadan, Rasulullah senantiasa bersedekah. Dan ketika masuk di bulan Ramadan, sedekah beliau begitu lancar dan begitu banyak. Lebih daripada sekedar di luar Ramadan. Dan begitulah seterusnya. Karenanya para salaf telah mencontohkan kepada kita semuanya bagaimana meneladani Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Bagaimana kita menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, menata hati kita, dan memperbaiki diri-diri kita. Bagaimana gambaran para salaf kita dengan bulan Ramadan? Yang pertama adalah kedekatan mereka dengan Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan tentang Ramadan, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Digandengkannya bulan Ramadan itu dengan diturunkannya Al-Quran padanya. Sehingga para ulama kita memahami bahwa kemuliaan Ramadan itu disebabkan karena Al-Quran diturunkan padanya. Bukan semata-mata karena puasa diwajibkan di dalamnya. Maka bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Aktivitas untuk dekat dan kembali kepada Al-Quran tidak bisa dipisahkan dengan bulan Ramadan. Dan tidak mengherankan ketika kita membaca lembaran-lembaran kisah dari para salaf kita, kita akan dapati bagaimana mereka begitu dekatnya dan begitu eratnya hubungan mereka dengan Al-Quran, baik siang maupun malam. Diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu selama 3 hari. 3 hari khatam, 3 hari khatam. Dan beliau mengkhatamkan Al-Quran di luar Ramadan itu tidak lewat dari 7 hari. Sahabat yang mulia yang lain, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, juga mengkhatamkan Al-Quran itu tidak lewat dari 7 hari. Atau sahabat yang lain, Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, mengkhatamkan Al-Quran itu tidak lewat dari 8 hari. Bukan hanya para sahabat, ya, bahkan generasi salaf terbaik setelahnya, Aswad
bin Yazid misalnya, rahimahullah, beliau mengkhatamkan Al-Quran itu setiap 2 malam selama Ramadan. Bahkan dari riwayat para muridnya menceritakan bahwa Aswad bin Yazid tidaklah tidur di malam hari di bulan Ramadan kecuali hanya sekedar antara maghrib dan isya saja. Begitu pula dengan Sa'id bin Jubair, juga mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Bahkan sang Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pun juga mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Atau yang paling kita ketahui, Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran itu 2 kali setiap harinya. Kalau kita hitung sampai 60 kali selama bulan Ramadan. Maka inilah kebiasaan para salaf kita di bulan Ramadan. Hubungan mereka dengan Al-Quran begitu dekat, ya, begitu erat, sampai-sampai tidak ada waktu kecuali hanya diisi dengan Al-Quran. Tentu saja yang perlu untuk kita pahami bahwa target kita untuk membaca Al-Quran bukan hanya sekedar kuantitas saja. Yang kita mau Al-Quran ketika kita jadikan sebagai pedoman hidup kita adalah bacaan tilawah yang disertai dengan tadabbur. Sebagaimana yang Allah perintahkan yadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Karena sulit dan tidak mungkin Al-Quran itu bisa menjadi pedoman bagi kita kalau kita tidak mentadabburi maknanya. Makanya dalam riwayat yang banyak, ya, kita tidak diperintahkan bagi mereka orang-orang awam mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Yang kedua, ya, Ramadan adalah momentum terbaik kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita, memperbaiki diri kita. Dengan cara apa? Dengan senantiasa mendirikan qiyamul lail. Dan Masya Allah, generasi salaf kita juga sudah mencontohkan itu. Ya. Jika kita ini jauh bahkan sulit untuk melaksanakan salat malam di luar Ramadan, maka Ramadan adalah momen terbaik untuk bisa kembali mendirikan dan membiasakan diri kita dengan salat malam itu. Sebab kenapa? Karena salat terbaik dan salat paling afdol setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Ya, makanya banyak riwayat yang menceritakan, Masya Allah, generasi salaf kita terhadap salat malam mereka, subhanallah. Ya, dalam riwayat yang dari sahabat yang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan bagaimana salat malamnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, khususnya pada bulan Ramadan. Utsman bin Affan bahkan mengkhatamkan Al-Quran dari surah Al-Baqarah sampai An-Nas itu hanya dalam 1 rakaat. Hanya dalam 1 rakaat. Begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lain. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam salat tarawih di zamannya, yaitu membaca 1 rakaatnya sampai 100 ayat. Dan inilah kebiasaan mereka. Ya, menjadikan Ramadan untuk kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan imannya lewat apa? Lewat salat-salat malamnya. Maka jangan terbalik, ya. Justru kita mengeluh ketika kita mendapati ada imam, ya, kebetulan salat tarawihnya panjang bacaannya, ya. Padahal ini yang memang seharusnya, ya, kita laksanakan sebagaimana dicontohkan oleh generasi salaf kita sebelum kita. Selanjutnya, ya, Ramadan adalah momentum terbaik untuk memperbaiki diri kita. Dengan apa? Dengan memperbanyak sedekah, meningkatkan kedermawanan kita. Sebagaimana kita jelaskan tadi, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW begitu dermawan. Dan ketika masuk Ramadan, kedermawanannya semakin meningkat. Disebabkan apa? Karena memang Ramadan adalah kesempatan untuk berbagi. Tidak sedikit dari para salaf kita mencontohkan itu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam sebuah riwayat diceritakan ketika beliau memasuki bulan Ramadan, beliau tidak ingin berbuka dengan seorang diri, tapi beliau ingin berbuka bersama orang-orang miskin. Dan apabila keluarganya melarang beliau untuk makan di luar bersama orang miskin, maka beliau tidak akan makan pada malam itu. Demikian dicontohkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bagaimana beliau begitu dermawan ketika memasuki bulan Ramadan, memberikan makan kepada orang-orang miskin, khususnya pada buka puasa mereka. Dan yang terakhir, Ramadan adalah momentum terbaik buat kita untuk menjaga diri kita, menjaga lisan kita dari perkara-perkara yang buruk, dari perkataan-perkataan yang kotor, perkataan dusta, dan yang semacamnya. Ramadan adalah perisai buat kita. Ramadan adalah momentum terbaik buat kita. Jika sebelumnya, setahun ini, kita sangat jauh dari Al-Quran, kita tidak menyentuh Al-Quran kecuali hanya 1-2 kali saja, maka Ramadan adalah momen terbaik untuk kembali dekat dengan Al-Quran. Bila di luar Ramadan,
Hampir tidak pernah kita untuk mendirikan salat malam. Terlewatkan malam-malam kita dengan tidur yang lelap, ya, bersama dengan orang-orang yang terbaring di luar sana. Maka Ramadan adalah momentum terbaik kita untuk memperbaiki kembali salat-salat malam kita. Kita merayu Allah, kita membujuk Allah, kita bermunajat kepada Allah ketika Allah turun di langit bumi. Kemudian jika di luar Ramadan kita hampir begitu kikir, bakhil dan menahan harta kita, maka Ramadan adalah momentum terbaik untuk menjadikan diri kita dermawan dan semakin dermawan setiap harinya, setiap waktunya. Maka semoga Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan terbaik di mana iman kita betul-betul tercharge, menjadi iman yang betul-betul full, yang siap untuk kita gunakan 1 tahun ke depan. Semoga Ramadan ini menjadi momentum terbaik buat kita, menjadi Ramadan terbaik dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya, untuk menjadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya, menjadikan diri kita lebih indah dengan takwa yang menjelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.